jelas ya. Kita masuk di tahap prainteraksi dulu. Prainteraksi apa? Perkenalan. Prainteraksi. Siap ya alat. Itu Persiapan. Persiapan siapa? Untuk Cek status pasiennya, cek identitas pasiennya, siap nggak kita akan melakukan pemeriksaan. Habis itu masuk ke fase orientasi. Perkenalan. Terus apa lagi yang orientasi? Menjelaskan tujuan, berapa lama prosedurnya seperti apa, terus minta persetujuan dari pasien mau atau tidak, bersedia atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke fase kerja. Sebelum masuk ke fase kerja harus apa dulu? Sebelum cuci tangan, persiapan alat. Sudah persiapan alat? Cuci tangan deh orang itu dulu. Sampiran dulu ya. Kita cek atur privasi pasien, tutup sampiran, perhatikan kenyamanan orang yang lain, ada kunjungan keluarga itu diminta keluar dulu ya. Setelah itu baru kita lakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan dulu. Hand sanitizer ya, kita cuci tangan bisa dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Itu pakai handscoon. Oke, cuci tangan pakai handscoon boleh jika diperlukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari kepala. Ya, kalau misalnya pasiennya nggak dirawat, biasanya kita lakukan pemeriksaan, dia datang, kita ukur dulu tinggi badan sama berat badan. Ya. Cek tinggi badan dan berat badan pasien sama tanda-tanda vitalnya kita bisa cek dulu di awal. Setelah itu kita minta dia berbaring di tempat tidur, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ke kaki. Oke, di area kepala bisa pipet ya Bu. Oke, mulai dari area kepala. Apa yang dilakukan pemeriksaan pada area kepala? Bentuk kepala bulat, menonjol. Apakah ada benjolan? Oke, kita periksa, kita inspeksi dulu ya. Untuk pemeriksaan fisik itu mulai dari inspeksi, Palpasi. dan Auskultasi. kalau dari area kepala kita bisa Inspeksi. palpasi ya. Perkusi ada? Tidak. Nggak ada ketuk kepala ya. Kita inspeksi dulu dari rambutnya, warna rambutnya seperti apa, tampak kotor atau tidak, berminyak atau tidak, rontok. Oke, kalau rontok itu kita palpasi ya. Rontok atau tidak, warnanya seperti apa, kusam tidak itu rambutnya. Kemudian kita palpasi. Ibu maaf ya, kita pegang kepalanya. Kemudian cek adakah perontokan rambut ya. Ada rambut yang rontok atau tidak. Kemudian kita palpasi ada benjolan atau tidak. berminyak atau tidak rambutnya. Oke, baik Ibu. Ini rambutnya terlihat bersih, bagus. Kalau ini terlihat kering ya. Ada minyak ya Bu. Silakan gitu ya. Kemudian kita ke wajah. Cek di wajahnya. Apa yang dicek? Kulitnya. Kulit wajahnya seperti apa? Kering Kusam, pucat, kering, Kering. gara-gara hamil. hitam. Ada flek hitam atau tidak pada wajahnya? Apa bintik-bintik hitam pada wajah namanya? Flek hitam. Flek. Atau plasma gravidarum ya. Cek di area pipi ada plasma gravidarum atau tidak di wajahnya. Ya, kemudian wajahnya terlihat pucat atau tidak, ada jerawat atau enggak gitu ya. Apinastasi Terus? baru satu Ke ya, bengkak atau tidak, edem atau tidak. Kalau edem itu bisa dia ada tanda-tanda preeklamsia atau tidak ya. Kemudian di area mata, masih kelihatan. Di mata kita lihat warna matanya ya, lihat ada pembengkakan atau tidak di area mata. Kemudian warna. ada pen lagi. Ada senter. Ada senter. Ada di dalam itu.
Di luar enggak. Iya, tadi itu sakit itu. Pak Rolen enggak sih? Rolen. Iya. Rolen. Pak Rolen. Siapa ngecek Pak Rolen? Kemudian cek matanya, warna matanya ya. Kemudian kita lihat isokor atau anisokor ya. Bisa apa? Pupilnya gimana? Mediasis, miosis. Pupil. Penyuntik. Kalau dikasih cahaya biasanya pupilnya Membesar. Kasih cahaya membesar. Iya, bola mata. Kecil. Kita belajar di kopi siapa sih? Menega. Kalau dijauhkan dia Menega membesar. membesar. Ya, kalau gelap dia membesar. Kalau dikasih cahaya dia mengecil. Kalau lebar terus Ada kelainan. bisa ada kelainan atau ada penyakit ya, atau pasiennya meninggal. Kalau meninggal tuh nggak ada respon lagi, bola matanya lebar aja terus. Oke, kemudian apa lagi di mata pupilnya ya, isokor atau tidak, atau simetris enggak kanan dan kiri, Matanya. ada strabismus atau tidak. Strabismus apa? Juling enggak? Oh, Juli. Ya, simetris enggak? Ini kita lihat simetris atau tidak kanan kiri, pasiennya juling enggak, strabismus atau tidak. Kemudian cek skleranya Hitam. skleranya hitam. Selera Skleranya putih. normalnya apa? Sklera normal putih. Kalau nggak putih Kuning. kalau kuning namanya Penyakit kuning. Anemia. apa namanya kalau kita mau nuliskan masa terlihat sklera kuning tidak kuning gitu ya. Oke. Apa tulisannya? Ikterik atau anikterik. Kalau ikterik itu warnanya kuning berarti dia tidak normal. Kalau anikterik itu yang normal, dia berwarna putih itu Anterik. Kalau dia ikterik artinya apa? Kuning. Iya. Artinya ada apa nih pada pasiennya? Jam. Kira-kira dia ada masalah apa pada pasiennya kalau kuning? Jantung. Ini di kelas kemarin udah di sini. Tipes. Merah berarti jantung. Kalau kuning, badannya kuning-kuning, Hepatitis. ada resiko hepatitis, ada gangguan pada hati, ya. Itu kalau lihat matanya kuning. Kemudian kita akan ngecek bagian konjungtiva. Kalau konjungtiva apa hasilnya? Konjungtiva yang mana? Ini yang ini. Pink. Iya, yang bawah ini kan? Normalnya namanya apa? Pink. Merah jambu. Merah jambu, Pink. Pink. Jambu. pink jambu, merah jambu, pink-pingan, kemerahan, Pink kemerahan. pink kemerahan, merah muda, merah muda. Jambu merah. Caranya gimana? Kita minta pasien ibu lihat ke atas ya, sambil dia lihat ke atas kita tarik kelopak matanya, ya. Minta dia bu lihat ke atas sambil berbaring ya. Kemudian akan kita cek konjungtivanya. Kalau dia normal namanya, kalau tidak normal namanya Anterik. Ikterik tadi sklera. Oh, beda. Kalian mau ngecek apa nih konjungtiva biasanya? Konjungtiva. Mau ngecek apa? Kenapa harus kita periksa konjungtiva? Apa yang mau dicek di sini? Itu warna. Kalau warnanya pink kenapa? Kurang Yang pink normal. Normal. Kalau enggak warnanya apa? Pucat. Tidak normal. Dia normal. Oke, kalau dia pucat itu menandakan apa? kurang Darah. Kurang darah. Oke. Kalau kurang darah itu namanya apa? Anemia. Kalau dia pucat berarti namanya Anemia. Anemia. anemis. Anemia. Oh iya. agak hijau. Anemis. Kalau dia warnanya kemerahan, tadi ya pink-pink atau yang mengatakan ada merah putih, ya itu namanya anemis. Kalau dia pucat itu namanya anemis. Ya, cek. Jadi kalau kita melihat di dokumentasi konjungtiva anemis.
sklera, anenterik itu yang normal ya. Jangan tulis merah muda, kuning gitu. Kan bicaranya bahasa medis ya. Bukan awam. Oke, udah di bagian mata, kemudian kita rasakan tekanan pada bola matanya ya. Biasanya kalau ada tekanan bola mata itu ada bisa ada glaukoma, pembengkakan ya. Jadi bola matanya tuh mengeras ya. Cek ada pembesaran nggak pada bola mata, tidak ada, atau ada tekanan intraokular namanya ya. Terus sudah dari mata kita ke hidung. Oke, di hidung apa dicek? Bulu-bulu. Bentuknya mancung nggak, pesek gitu. Ada benjolan tidak? Ya, cek di hidungnya. Ibu mau kita lihat ya, di hidungnya itu ada bersih nggak? Ada sekret nggak? Kemudian ada polip atau tidak? Ada kemerahan atau tidak? Ya. Sudah pada area hidung, kita ke mulut. Ibu bisa buka mulutnya. Udah dibuka Bu. Sudah dibuka mulutnya. Oke. Ada gigi berlubang. Oke, ya di mulut apa? Gigi berlubang. Ada karis enggak? Ada Sariawan. sariawan, stomatitis atau enggak? Itu apa lagi? Radang. Apa lidahnya? Lidah, warna lidah. Ya, kotor enggak? Lidahnya kotor atau enggak? Giginya ada karies enggak? Atau ada Kuning-kuning. kuning-kuning? Ada karang gigi bersih enggak? Ada gigi berlubang atau tidak? Biasanya kalau pada ibu hamil itu resiko giginya berlubang. Ya, karena apa? Ya lengan tuh. Yang dimuak. Udah kelamaan Ketahuan dimasak, kalau udah 2 hari. pengen nguap. Ya, kemudian kita cek biasanya karena ada peningkatan kebutuhan kalsiumnya itu banyak terserap ke bayinya sehingga biasanya gigi ibunya keropos. Itu kita cek. Kemudian ada jumlah salivanya ya, ada nggak hipersalivasi ya. Kalau pada ibu hamil itu mungkin ada hipersalivasi ya, salivanya menjadi lebih banyak. Oke, ada stomatitis atau enggak, pucat atau tidak area bibirnya, itu kita dokumentasikan. Selanjutnya di area telinga, ibu maaf ya, kita cek telinganya. Bersih enggak, ada serumen atau tidak, ya, Pembekakan. ada pembengkakan atau tidak, atau ada pemerahan atau tidak. Sudah pada area wajah, kita lanjut ke leher. Di leher ada benjolan, cek ada pembengkakan atau tidak ya, untuk inspeksi. Kemudian kita palpasi. Oke, ada benjolan atau tidak, ibu bisa menelan. Oke, sakit enggak? Enggak ya. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada. Kemudian di bawah, biasanya di bawah telinga kita akan raba. Kalau ada pembengkakan itu ada pembengkakan di kelenjar limfe. Ya, kalau tiroid dia di area leher. Kalau limfe biasanya dia berada di belakang telinga. Ada pembengkakan atau tidak. Kemudian lihat di bagian lehernya. Kalau pada ibu hamil kita akan cek biasanya ada hiperpigmentasi di area lehernya. Ya, berwarnanya agak lebih gelap hitam. Ada hiperpigmentasi nggak di area leher? Oke, lihat leher ada terdapat hiperpigmentasi, tidak ada pembesaran kelenjar limfa dan kelenjar tiroid. Habis ini kita akan periksa di dada. Seorang ibu, saya permisi ya buka pakaiannya. Kita akan melakukan pemeriksaan di area dada. Oke. Kita cek area dadanya. Periksa area dada. Pertama kita inspeksi. Apa yang diinspeksi? Inspeksi. Melihat. Saya pegang ini. Inspeksi. Konsultasi. Oke, inspeksi apa dulu? Melihat. Oke, lihat area dadanya ya, simetris atau tidak, ada bekas luka atau tidak di area dadanya. Kemudian lagi pernafasannya, tarikan nafasnya seperti apa, irama nafasnya teratur atau tidak ya. Kita bisa lihat nanti di sini kita sambil pantau pernafasan pasien ya, normal enggaknya. Terus kita akan lakukan palpasi
lakukan perabaan dengan mengecek til frame biasanya ibu ucapkan 77 terus kita perkusi masih nggak ada yang ini Masih. ya, kalau untuk pemeriksaan dada dan toraks nanti kita periksa di mana kalau untuk perkusi Di sini. di iganya atau di sela iga. Sela. Kita lakukan pemeriksaannya di sela iga. iga, jangan di iganya. Apa suaranya? Duk 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 duk. Apa istilahnya? Bunda apa? Itu bunda itu mana? Bundanya. Ayo bunda itu duk mana? Bunda rapi bunda. Apa? Lakukan posisi. Hari. Selanjutnya kita auskultasi. Auskultasi Auskultasi. ini. Saat auskultasi kita suruh pasiennya tarik nafas. Nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Nafas keluarkan. Tarik nafas keluarkan. 1, 2, ya. Lepaskan. Tarik nafas keluarkan ya. Oke, apa suara nafas yang terdengar? Bising. Bising. Kalau bersih tidak ada nafas tambahan namanya Ya, namanya itu apa? vesika urinaria. Vesikular. Ya, sambil kita cek juga suara jantung. Ya, suara jantung normalnya apa? Luk duk 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 luk duk duk luk duk. Kalau luk itu suara jantung 1, duk itu suara jantung 2. Sambil kita cek ya. Duk duk enggak. Ya, kalau ada suara nafas tambahan misalnya luk duk di. Ya, itu ada suara nafas tambahan, suara jantung tambahan S3 atau S4. Nah, kalau yang di pernapasan tadi kalau ada suara nafas tambahan contohnya apa? Yang dikatakan tidak normal suara nafasnya? Bisa ada ronchi, bisa ada wheezing, ya, bisa ada ronchi, wheezing atau yang lainnya. Kalau jantung nanti kita dengarkan kalau dia ada S3, S4 itu kemungkinan ada masalah pada katup jantungnya. Oke. Area dada udah, kemudian kita cek di area mamae, ya, masih area dada, kemudian kita cek di payudaranya. Di payudara apa yang dicek? Bentuk Oke, untuk dadanya. warna Oke, kita akan cek untuk area dada, ya, payudaranya. warna putih. Oke. Biasanya apa? Oke, simetris enggak? Kemudian dari putingnya bisa kita cek. Putingnya apa? Merah. Pink. Pink. Kalau ibu hamil? Ya, kalau pada ibu hamil dia akan terjadi hiperpigmentasi. Dia akan berwarna lebih gelap. Kemudian biasanya areolanya, ya, areolanya itu lebih menyebar, ya, lebih apa ya? Lebih lebar, ya, bentuk areolanya akan lebih lebar. Kemudian putingnya akan kita cek. Ya, lihat putingnya apa? Inverted. Kalau inverted itu dia terbenam ke dalam atau flat. Flat itu dia datar atau Keluar. menonjol. Ya, apa namanya? Di situ ada teks seperti itu. Ada inverted, bisa flat atau Exported. ya, atau expected. Kalau expected dia menonjol keluar, ya. Normalnya dia menonjol. Kalau dia flat atau dia terbenam, nanti kita akan lakukan setelah lakukan pemeriksaan fisik, mungkin kita bisa ajarkan ibunya atau kita bantu untuk membantu mengeluarkan puting, ya. Kemudian kita akan cek, bisa kita cek juga kalau di TM akhir, kayak di TM3 akhir itu kita sudah bisa ngecek ada pengeluaran ASI atau enggak, sudah ada pengeluaran kolostrum atau belum, ya. Atau bisa kita cek juga ada nggak keluar sekret atau kotor, bersih atau kotor di area areolanya. Kadang kalau pada ibu hamil
itu produksi dari lemaknya ya, kayak sekret kotorannya di area puting itu berlebih ya, jadi harus dibersihkan. Makanya selama kehamilan itu tetap harus dilakukan perawatan payudara ya. Kemudian cek ada pengeluaran kolostrum atau enggak. Kalau di TM akhir nanti kita bisa cek pengeluaran cairannya ada pengeluaran ASI atau belum. Oke, udah. Dan kalau selama kehamilan itu tidak boleh terlalu banyak kita intervensi di area mama, khususnya di area puting, karena ini bisa merangsang dari kontraksi uterus. Ya, jadi tidak boleh terlalu banyak diintervensi. Dah, lagi sudah di area dada ya, ibu sudah ya di area dadanya kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya, maaf ibu, kita buka bagian bawah ya. Kita periksa pada bagian abdomen. Kita periksa pada bagian abdomen. Kita buka celananya sampai menutupi bagian sifisis pubis. Yang pertama, kita lihat dari abdomennya, yang dilihat bentuknya apa bentuknya, membesar tidak? Normalnya membesar, harusnya membesar ya. Oke, kita bisa cek inspeksi, kemudian untuk palpasi inspeksi ya, ada bekas luka enggak, ada bekas operasi atau enggak ya. Kemudian lihat dari kulitnya. Biasanya dari abdomen apa yang terjadi pada ibu hamil? Ada stase mark atau ada striae gravidarum atau enggak ya? Kalau belum hamil ya karena ada kegemukan ya, karena gemuk itu. Kalau gemuk kan berarti karena lemaknya, jadi jaringan kulitnya akan pecah ya, nggak apa-apa. Jadi banyak faktor yang menyebabkan stretch mark ya. Kemudian ada stretch mark atau enggak. Kemudian dari area biasanya di bawah pusat itu ada garis ya, di bawah pusat itu ada garis atau linea. Kalau dia tidak hamil itu namanya linea alba. Kalau dia kondisi hamil namanya linea nigra. Linea negra ya. Biasanya area di bawah pusatnya itu akan berubah menjadi hitam karena ada hiperpigmentasi ya. Oke, sudah itu. Selanjutnya kita bisa cek nanti aja yang ini. Kita akan melakukan pemeriksaan palpasi itu untuk pemeriksaan Leopold. Langsung ya, langsung ke Leopold aja ya, langsung ke manuver Leopold. Sama DCG-nya nanti kita langsung aja. Yang pertama kita akan lakukan Leopold. Kalau di sini kelihatan nggak di sini? Kalau di sini kelihatan? Kelihatan. Kalau ibunya di sini. Oke, langsung pemeriksaan Leopold. Nah, untuk Leopold ini baru bisa kita lakukan biasanya di atas usia 20 minggu. 12 minggu itu paling baru bisa merasakan nyeri pituitary ya, tapi kalau Leopold di atas 20 minggu baru bisa akan kita rasakan. Apa Leopold? Apa tujuan pemeriksaan Leopold? Menentukan apa itu umur bayi, usia bayi. Jadi kita mau mengetahui posisi atau letak dari janinnya ya. Pertama, kita akan Leopold 1. Apa Leopold 1? Menentukan fundus uteri. Menentukan tinggi fundus uteri ya. Ini biasanya karena bisa kita hangatkan dulu. Catat baju dulu. Kemudian ibu kita lakukan pemeriksaan ya untuk melihat posisi janinnya ya. Kita sudah hangatkan. Kemudian mulai dari simplifikasi kita akan mengumpulkan. Nah, Leopold. Waktunya mengumpul kemarin ada ditambah satu itu kasih Oh, ini untuk janin. Itu tadi yang dikasih Bun. Ini untuk kandungan. Yang adanya itu katanya. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada. Ini senti semua, nggak rinci. Ini pakai metode yang biasa ya, yang lingkaran atau yang kalau ini untuk lingkar lengan atas. Ini sini. Lingkar lengan nanti kita kaitkan gini.
untuk pertolongan. Jadi untuk melihat status gizi ibunya bisa kita lihat dari sini. Oke, kalau kita sudah menentukan nih fundusnya ada di mana, puncaknya ada di mana, nanti kita akan mengukur dari yang paling bawah itu adalah nolnya di sini, dan ini harus dibalik. Coba saya cari dulu ya, soalnya beda nanti.